Ya memang Nia menggunakan jurus diamnya, dia nggak mau dikomentari, nggak mau dicampuri gitu. Hanya saya turut prihatin aja mendengar kabar itu, tapi dia tidak membantah. Kapan dengarnya bang? Sebulan, sebulan 2 bulan lalu, 2 bulan lalu. Apa dari Mbak sendiri atau Dari orang lain, semua saya cek, kenapa kamu mau pergi gadai rentenir gitu. Dengan kan gini, dapat informasinya 3,5 miliar, potong diskonto penalti dan denda selama 6 bulan kalau nggak laku, nggak bisa kembali uang ke bangunan dijual bersama. Nah, jadi dia harus kehilangan 850 juta buka, jadi cuma 2,650 miliar. Nah, berarti katanya informasi saya setengah atau 2 miliar dikasih temannya untuk bisnis. itu rumah mana Seorang sih bang? dokter gizi. Nah, kemudian saya nggak sebut namanya, tapi itu bisnis. Dulu pernah meminjam uang 1,5 miliar kepada saya, tapi saya keberatan karena ini menyangkut untuk menyuap ke penegak hukum. Jadi saya keberatan. Nah, jadi bisnis inilah yang menurut saya lagi ditekuni dia. Sampai saya katakan, kenapa kamu nggak jual aja tuh rumah sekian belas miliar atau 10 miliar, 20 miliar, uangnya nikmati. Kan untuk kamu, daripada kamu main buat uang orang ya nanti untung nggak untung, dunia nggak usah ikut campur Pak katanya. Oh saya ikut campur, kenapa? Karena gue yang bangun tuh rumah, kamu nggak ada andil sama sekali membangun rumah, bahkan memperbaiki, merawat, sampai terakhir pun masih saya rawat tamannya, bunganya itu semua dari saya. Jadi itu rumah kami dua, masing-masing punya satu, tapi yang merawat semua sama saya. Di awal kan memang kasih nama istri gitu, dipecah pun masih nama dia dua-dua. Kalau Payat pindah balik nama sama, tapi hak semua itu udah punya sebagian masing-masing gitu. Hanya kan saya keberatan saat itu, saya jangan dipermalukan dong. Saya kan sebagai kepala keluarga, masa pengacara mau bilang saya nebeng kamu, kamu diamin dong. Itu kan saya minta. Awalnya kita mau ikhlaskan aja buat Nia dan Yati, karena kita pikir saya kan laki-laki, saya kan punya ilmu gitu. Tapi ketika saya minta ke Nia untuk klarifikasi 2 kali 24 jam untuk meluruskan nama baik saya, dia nggak mau. Ya udah kalau kamu nggak mau, aku buktiin bahwa itu punya gue. Ternyata terbukti kan, yang minta harta itu kan Nia, bukan saya. Nia minta, dia udah sebagai suami dia harus minta 50% sebagai istri. Kemudian dia minta uang bulanan 150 juta gitu kan. Dan di situ menurut saya itu hanya awalnya hanya gara-gara gengsi dan emosi aja. Kalau Nia diam-diam dan dia menghormati saya sebagai kepala keluarga dan orang yang bukan mencari kekayaan dia, saya rasa Nia akan ambil semua itu. Tapi karena dia mempermalukan saya, terus saya memang kalau tidak saya lakukan itu saya malu. Semua mata-mata perempuan, semua mata-mata orang itu menganggap saya itu nyelindung ke gelung, berlindung pada apa, belakang wanita. Akhirnya begitu menang perkara mau ngomong apa lagi gitu. Oh gak mahal karena asetnya besar gitu. Jadi saya tunggu aja apakah saya, ya kan yang penting kan surat notaris perjanjian kan udah semua itu. Oke, nah yang digalikan sendiri yang atas yang mana? Atas yang bagiannya Nia. Sebenarnya totalnya berapa sih kalau dijual? Ya, dia kemarin masih nulis WA, mau kalau dijual 23 miliar apa? Mungkin 23 miliar ketika masih persatu, tapi setelah pecahkan ya bagi dua dong harganya. Harusnya di bawah 15 miliar gitu. Ya, kalian nanya dulu baru kalian jadi tahu dulu. Jadi tahu dulu rumahnya baru kalian nanya saya. Jadi Kemang. Apa? Yang di Kemang. Rumah yang di Kemang gitu. Bisnis tanah di Jalan Pemuda itu, kayaknya Nia tergiur dapat untung gitu. Susah kalau urusan tanah itu, belum perdatanya, belum pidananya, belum eksekusinya, belum perlawanan dan lain sebagainya. Itu tidak semudah yang dibayangkan. Hukum kita ini untuk tanah ini sangat berbelit-belit dan rumit gitu. Ujung-ujungnya ke tanah negara lah, tanah ini lah, tanah itulah. Kerjasama dengan siapa bang? Yang tadi katanya ada oknum dokter, inisialnya saya nggak mau sebutin namanya, yang penting adalah ini pengakuan Nia kan sudah pernah ditemukan dengan saya, pernah makan bareng dengan saya. Berarti kenal juga dong? Kenal. Oh, perempuan. Oh perempuan. Nah kenapa begitu percaya mungkin dengan Nia itu hanya saya aja nggak dipercaya, semua orang dipercaya bos. Kan kira-kira seperti itu. Saya masih. Hanya tapi semenjak ditanya harta itu dia nggak mau jawab. Dia nggak baca WA saya. Nanti saya bilang, nanti kalau kamu merasa omongan saya benar, kamu cari saya akan ladenin kamu ngomong.
Kalau orang belajar dulu baru pinter. Ini lu mau pinter dulu baru belajar kan nggak mungkin. Nah kalau untuk bisnis sendiri berkembang atau gimana ngelihatnya Bang Farhat ini? Bisnis apa? Bisnis tanahnya dia itu. Oh saya nggak tahu. Buktinya kemarin ada orang datang mau bayar 6 miliar, mau nombok gitu. Tapi minta AJB, itu kawan saya. Berarti kan dia gagal untuk bayar yang 3 miliar. Nah saya ingatkan aja, mending daripada gue bantu bikin repot lo, itu yang minjem uangnya balikin aja deh. Terus yang modalin atau rentenir yang merugikannya dan itu kurangin aja deh, kalau perlu gak usah pakai bunga, balikin aja. Suruh Nia balikin pokok aja daripada lu bermasalah. Tapi Nia lagi kesulitan ekonomi nggak sih Bang? Nah saya nggak mau bilang. Kalau Nia dan Niati kan, Nggak ada jernih. kenapa berpisah dengan saya? Agar mencari ekonomi yang lebih baik. Ya kan? Kalau saya, kenapa kamu berpisah dengan saya? Ingin mencari yang terbaik. Sudah dapat belum kan? Ternyata susah. Mencari kayak saya aja belum tentu dapat, apalagi yang lebih terbaik dari saya kan. Jadi saya anggap saya masih yang terbaik. Nah, makanya kalau kita mau cerai itu jangan ngejek-ngejek pasangan kita dia nggak terbaik atau ingin mencari yang lain. Nanti kamu nggak laku gimana? Betul nggak? Bingung ya sih, dia sudah membantu. Itu rentenir itu kita hajar aja gitu. Terus yang minjamin duitnya itu diapain? Uangnya buat siapa? Buat nyogok atau buat apa? Kita hajar aja, balikin. Kalau nggak laporin, kan membantu itu niatnya. Memang agak frontal gaya saya, tapi tujuannya saya membantu kan. Bukan Nia nggak bisa tidur, itu orang-orang yang jadi rentenir dan yang nikmati uangnya Nia nggak bisa tidur kan, kira-kira begitu. Tapi kalau cicilan rumahnya bakal membantu nggak Bang? Membayar? Yang makan uangnya bukan saya. Masa dulu aja kami kawin gak ada utang, masa sudah cerai sudah dikasih rumah setengah baru saya bayar cicilan? Berapa sih cicilan sekarang yang dia? Ya 3,5 miliar harus dibayar dalam waktu 6 bulan, itu aja. Dan sisa 1 bulan ya Bang? Iya, kan dia kan bukan pinjam jangka panjang. Seolah-olah kalau ini uang keluar nanti keluar uang sekian puluh miliar, dia dapat sekian miliar, kemudian akan dikembalikan 3,5 miliar. Nah, gitu. Berarti selesai kapan? Spekulan. Selesai kapan? Harusnya April. Selesai ya. Dia orang itu. Saya tanya, uang itu buat apa nih ya? Buat bisnis. Apakah buat jumpa pacarnya yang di Amerika? Kalau memang buat pacar Amerika, suruh pacarnya dong yang bayar. Jangan pakai uang rumah kan kira-kira begitu. Kan biaya ke Amerika minimal 100 juta harus dibawa. Sayang. Bener nggak? Karena dia kalau ada uang ke Amerika udah lama kan, udah 2 tahun udah bertemu. Oh abang tahu ya ngikutin Iya, ya? ada yang lapor. Kok tahu banget ya Bang? Nia akui. Bahkan kalau saya bercanda nggak dikasih duit dia lebaran dikasih katanya. Oh masih disuplai. 10-20 juta gitu katanya dia. Kan dia ingin menunjukkan menjaga kan. Tapi setahu saya sih enggak. Ya kalau pacarnya kaya kan tak mungkin dari rumah ya. Minta aja sama pacarnya. Betul nggak? Tapi pacaran nggak pernah ke Indonesia? Saya aja yang 12 tahun jadi tulang punggung dikecilin. Ya kalau yang kecil-kecilin aja, kalau digedein kan. Kalau digedein kan, betul nggak? Artinya saya bersyukur karena dia juga masih menikmati apa yang saya miliki. Keringat saya kok masih menikmati. Enggak, saya justru investasi. Terus saya bilang, saya bisa lebih kaya dari kamu nih ya. Kenapa? Karena saya menabung. Saya menjaga aset saya. Kalau kamu gak ada beban. Gak ada beban kenapa? Ya begini. Anak boros kamu anggap anak sukses. Kalau anak boros pikir jaga sehat sebelum sakit, jaga tabungan sebelum bangkrut kan kira-kira. Hidup tuh gaya hidup ya harus dirubah lah. Saya awal pernikahan dinasihati, bukan gara-gara orang tua saya nggak setuju dengan Nia. Dia takutnya nanti kalau saya nggak mampu membiayai hidup artis, saya ditinggal. Itu yang dikhawatirin. Nyata ya? Tapi alhamdulillah Tuhan kasih rezeki. Saya berpisah bukan gara-gara ekonomi, gara-gara Nia cemburu. Ya kan? Gara-gara banyak perempuan yang mengandungi saya, dianggap saya makmur gitu. Mana ada kita ekonomi nggak kuat terus tiba-tiba pergi pacaran dengan orang lain, kan nggak ada kan? Ternyata ekonomi inilah menggoda, meruntuhkan keluarga gara-gara ekonomi, gara-gara uang banyak. Akhirnya, dan lagi pula istri saya juga waktu itu tidak menjalankan fungsinya sebagai istri dengan baik dan benar.
artinya tidak mau ditidurin selama 8 tahun kan terungkap di pengadilan, tidak pernah melayani, malas, bangunnya siang, tidurnya malam, kemudian membawa seluruh keluarganya bersama. Bukan masalah tidak mampu,